Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yanrau Channel yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkaca pada zaman dahulu dengan pijakan yang penuh dengan kegelapan, seiring berputarnya rotasi kehidupan kini telah penuh dengan terang benderang. Sebagai umat muslim, lantas kita harus memiliki motivator dan panutan kelak menginspirasi rona kehidupan sehingga mewarnai jalan dakwah kita. Salah satu inspirator seluruh umat muslim ialah kisah teladan Nabi Muhammad SAW, sang motivator handal yang patut untuk dijadikan role model. Terdapat banyak nilai kehidupan, kebaikan, dan kisah tauladan yang dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjadi pribadi lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Nabi Muhammad SAW telah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang rasul dan pemimpin bagi umat Islam. Rasulullah SAW memiliki segala keistimewaan dan beberapa rahmat dan berbagai rahmat untuk menuntut umat menuju jalan lurus yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikannya yang mengharukan diiringi dengan akhlak yang mulia sehingga menjadi suri tauladan bagi umat di dunia. Mari menelusuri 5 cerita sang motivator handal, kisah suri teladan Nabi Muhammad SAW berikut ini. Yang pertama adalah kisah teladan Nabi tentang kelembutan hati terhadap orang yang menyakitinya. Pada suatu hari, terdapat seorang pengemis Yahudi buta yang selalu berteriak dan menghina Nabi Muhammad SAW. Pengemis tersebut selalu ditemani oleh seseorang yang senantiasa menyuapi dengan penuh lembut dan kasih sayang. Sewaktu-waktu seseorang tersebut tidak datang kembali untuk menyuapi dan tergantikan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Seketika sang pengemis hanya ingin disuapi oleh seorang sebelumnya dan rasa nyaman dan sayang mengisi hatinya. Kemudian satu sahabat terbaik Nabi Muhammad SAW itu pun berkata, "Memang benar, aku bukan orang yang biasa datang membawa makanan dan memberimu suapan atau makanan itu. Aku memang tidak bisa selemah lembut orang itu. Ketahuilah bahwa aku adalah salah satu sahabat orang yang setiap hari menyuapimu tersebut. Orang yang dulu biasa kesini dan memberimu makan dan menyuapimu telah wafat. Aku hanya ingin melanjutkan amalan yang ditinggalkan oleh orang tersebut, karena aku tidak ingin melewatkan satu pun amalannya setelah kepergiannya." Lalu si pengemis buta Yahudi tersebut terdiam sejenak dan bertanya kepada Abu Bakar, "Siapa orang yang selama ini memberinya makan dan juga menyuapinya?" "Ketahuilah bahwa ia adalah Muhammad Rasulullah SAW, orang yang setiap hari kau hinakan dan kau rendahkan di depan orang banyak di pasar ini," jawab Abu Bakar kepada pengemis buta itu. Seketika pengemis Yahudi yang buta itu tertegun dan kaget terngiang. Tak ada kata yang keluar dari mulutnya, namun tampak bibirnya bergetar. Air mata pengemis buta itu perlahan membasahi pipinya yang mulai berkeriput tua. Si pengemis buta tersebut tersadar betapa orang yang selama ini ia hinakan justru memperlakukannya dengan lemah lembut dan penuh kasih sayang. Lantas pengemis tersebut merasa lebih hina dari apapun yang ada di dunia ini. Ia seraya berkata, "Selama ini aku telah menghinanya, memfitnahnya. Bahkan saat Muhammad ada di sampingku sedang menyuapi aku, tapi dia tidak pernah memarahiku. Dia malah dengan sabar melembutkan makanan yang dimasukkan ke dalam mulutku. Dia begitu mulia," kata pengemis buta dalam isakannya. Lantas ketika saat itu juga si pengemis Yahudi buta segera bersaksi di hadapan Abu Bakar As-Siddiq yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, "La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah." Pengemis buta memilih untuk memeluk Islam setelah sumpah serapahnya kepada Muhammad SAW dibalas dengan kasih sayang oleh motivator handal tersebut. Selayaknya kita harus selalu mendoakan dan tetap berbuat baik kepada seseorang
yang menghinakan atau menyakiti hati kita, kelak kebaikan akan mengalir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Al-Baqarah ayat 195. Ketulusan hati Rasulullah SAW terhadap hamba sahaya. Kisah seorang budak yang paling beruntung dan menjadi warisan bagi Rasulullah SAW setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Nabi SAW memerdekakannya. Dialah yang telah merawat Nabi Muhammad SAW sewaktu kecil, sehingga beliau menganggapnya seperti ibu sendiri. Dan bertambah pula keutamaan Ummu Aiman dengan adanya Usamah bin Zaid, putra mereka yang menjadi kesayangan Rasulullah SAW. Sebelumnya, dalam perjalanan pulang dari mengunjungi saudara-saudara suaminya dari Bani Najjar di Yasrib atau Madinah, ajal menjemput Aminah binti Wahab. Beliau meninggalkan putranya yang telah yatim dan baru berumur 4 tahun bersama seorang hamba sahaya. Hamba sahaya tersebutlah yang merawat dan menemaninya dalam kesedihan ditinggal sang ibunda. Ia juga menemani melintasi perjalanan menuju ke Mekah dalam terik matahari serta panasnya batu dan pasir gurun. Anak tersebut ialah Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah SAW, dan budak itu adalah Ummu Aiman al-Habasyiyah radhiyallahu anha sebelum memeluk Islam. Ada Jilid bisa. Anak tersebut ialah Muhammad bin Abdullah atau Rasulullah SAW, dan budak itu adalah Ummu Aiman al-Habasyiyah radhiyallahu anha sebelum memeluk Islam. Seorang hamba sahaya Zaid dilahirkan sebagai seorang Nasrani. Saat ia masih kecil, ia ikut bepergian dengan ibunya dalam suatu kafilah. Namun segerombolan perampok menghadang mereka dan menculik Zaid. Ia kemudian dijual dan jatuh di tangan hakim, dan ia menghadiahkan Zaid kepada Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW. Setelah menikah dengan Rasulullah SAW, Khadijah menghadiahkan Zaid kepada beliau dan beberapa orang dari salah satu rombongan haji melihat Zaid. Saat itu beliau berada di Mekah, kemudian mereka memberitahukan hal tersebut kepada ayah Zaid, sang ayah yang sudah mencari anaknya dan hampir putus asa, kemudian pergi ke Mekah untuk menjemput anaknya meskipun ia harus menebusnya. Pada saat tiba di Mekah, Rasulullah SAW bertemu dengan ayah Zaid, dan di mata sang ayah yang terlihat berduka menyentuh hati Rasulullah SAW. Kemudian ia memerdekakan Zaid tanpa syarat apapun. Meskipun demikian, Zaid menolak untuk pergi. Seraya ia berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku lebih mencintai engkau daripada ayah dan ibu kandungku sendiri." Ketulusan hati Rasulullah SAW dengan memerdekakan budak dan mempermudah urusan orang lain patut untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Pada hadis riwayat Muslim, barang siapa yang membantu menghilangkan satu kesedihan atau kesusahan dari sebagian banyak kesusahan orang mukmin ketika di dunia, maka Allah akan menghilangkan satu kesusahan atau kesedihan dari sekian banyak kesusahan dirinya pada hari kiamat kelak. Dan barang siapa yang memberikan kemudahan atau membantu kepada orang yang kesusahan, niscaya Allah akan membantu memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menutupi aib orang muslim, niscaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Allah akan selalu menolong seorang hamba selama dia gemar menolong saudaranya. Yang ketiga adalah ketegasan Nabi Muhammad SAW yang memberikan hidayah. Nabi Muhammad SAW dapat berperilaku tegas dan tetap dengan kelembutan sehingga tidak menyakiti hati umatnya. Beliau tidak pernah berkata maupun berlaku kasar kepada mereka yang menghinanya. Adapun terdapat suatu kisah teladan Nabi yang menceritakan tentang bagaimana Rasulullah SAW memotong lidah seseorang sehingga menyadarkan hati seseorang tersebut belum perlakukan umatnya dengan penuh kelembutan hati dan tulus mewarnai kehidupan di sekelilingnya. Pada saat perang Hunain berkecamuk, Nabi Muhammad SAW mengangkat senjata melawan suku Hawazin dan Quraisy
yang dipimpin oleh Al-Abaq. Kemudian kedua pasukan tersebut bertempur di medan Hunain yang jaraknya sekitar 3 mil dari Mekah. Nabi Muhammad SAW dan pasukannya berhasil mengalahkan kaum Quraisy dan mendapatkan banyak harta rampasan perang. Rasulullah SAW sedang membagi-bagikan 4/5 dari harta rampasan perang yang diperoleh kepada orang-orang yang ikut berperang seperti biasa yang ia lakukan. Kemudian bagian 1/5-nya untuk Rasulullah SAW sendiri dan dibagikannya kepada anggota keluarga yang beliau kehendaki. Dari salah seorang penerima, Abbas, seorang penyair, yakni merasa tidak puas atas apa yang ia peroleh. Kemudian ia mengumpat Rasulullah SAW dengan cara membacakan syair yang tidak mengenakan hati. Rasulullah SAW pun mendengar syair tersebut, kemudian tersenyum dan seraya berkata, "Bawa orang itu pergi dari sini dan potong saja lidahnya." Pada saat itu Umar sedang marah melihat perbuatan Abbas yang hampir saja melaksanakan perintah Rasulullah untuk memotong lidahnya. Seketika Ali tiba-tiba menyeret Abbas dan bawanya ke lapangan di mana binatang ternak rampasan dikumpulkan. "Ambillah sebanyak yang kau mau." "Apa?" tanya Abbas kepada Ali dengan rasa tak percaya. "Beginikah cara Nabi memotong lidahku?" "Demi Allah, aku tidak akan mengambil sedikit pun harta ini," kata Abbas sambil menahan malu. Sejak saat itu, ia pun menyusun dan membacakan syair kecuali yang berisi pujian kepada Rasulullah SAW. Hidayah menyelimuti hati Abbas menjadi umat yang berperilaku terpuji dan bertutur kata dengan baik atas karena ketegasan Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud." Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Surat Al-Fath ayat 29. Yang keempat adalah sifat Nabi Muhammad SAW yang senantiasa memberi dan mengasihi. Roda berputar mengayuhkan kehidupan Rasulullah SAW yang penuh dengan nilai kehidupan suri tauladan. Pada saat kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin memburuk karena sakit yang beliau derita, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang uang yang ia titipkan padanya sebelum ia menderita sakit. Beliau lupa bahwa ia pernah menitipkan uang dan teringat saat penyakit ada pada dirinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dengan suara parau, "Aisyah, di mana uang yang pernah kutitipkan padamu sebelum sakit?" Lalu Rasulullah SAW berkata kembali, "Tolong kau bagikan uang itu di jalan Allah, karena aku akan malu bertemu Allah yang dicintai sedangkan di rumahnya masih ada timbunan dan simpanan uang." Nabi Muhammad SAW selalu bersedekah dan memudahkan urusan umat di sekitarnya. Bahkan ia selalu mengajak umatnya menuju jalan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim." Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Al-Baqarah ayat 26. Demikianlah 4 kisah teladan Nabi Muhammad SAW, sang motivator handal yang patut untuk dijadikan kunci kesuksesan dalam kehidupan kita. Rangkailah jemari kehidupan dengan mengimplementasikan perilaku dan budi pekerti yang baik seperti Rasulullah SAW dalam berjuang di jalan Allah. Resonansikanlah untuk menggetarkan kebaikan dan manfaat kepada sesama seperti beliau. Kobarkanlah semangat untuk mendakwakan jadi penerus Nabi Muhammad SAW untuk mencapai rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.